Balik lagi di Ngalcio. Oke, ini dikit-dikit aja nih, tipis-tipis. Gue mau ngebahas sedikit review Giornata 3 gitu loh. Tipis aja, hanya beberapa tim aja, nggak usah semua. Langsung aja nih, pertama Napoli Juventus. Juventus sudah berhasil unggul lebih dulu. Tiba-tiba harus kena comeback. Ibaratnya, kalau gue bilang ya sedikit, 3 gol ini ya dari Napoli dan Juve itu gol dari langit semua sebenarnya. Iya benar. Gol dari langit, gol yang Morata kan begitulah. Itu kan blunder Manolas ya. Blunder. Ya, terus golnya Napoli juga Chesney sama Moisken ya. Iya. Gol-gol ngasih dari langit. Nah, itu gimana nih dari Bung Aldo dulu nih? Gimana Bung Aldo? Kan gue dibilang. Gol dari langit. Kan gue dibilang Spalletti. Lu mau analisis dalam apa? Lu mau kuliah bola di Eropa? Tetap tangan Tuhan bantu Spalletti, bro. Yakin gue. Dengan hal-hal kayak gitu ya. Terus di samping itu ya kayak yang kita omongin kan sebelumnya pas lagi preview. Juve itu benar-benar lagi rebuild, benar-benar belum nemu ininya aja, nemu pakemnya aja, ditambah lagi nyari-nyari kipernya juga ngaco gitu loh. Kan kasihan. Gitu. Iya. Jadi gimana gitu ngaco. Ya. Kipernya ngaco. Ya udah gue prediksi Napoli bisa ngambil. Udah nggak ada ini lagi kecuali yang mungkin yang bete yang prediksi Juve sih. Napoli. Lu Rom ya prediksi Juve? Iya. Wajar. Lu nggak tahu tangan gue ini fans. Tadi gue ngomong fans Milan nih, tapi gue dulu fans Roma sih sempet gitu kan. Asik, iya, sempet ya. Kayak maksudnya, gue Roma sering dari dulu dilatih Spalletti, pasti ada tangan Tuhan yang membantu. Gue nggak bisa bilang ya, gue hanya merasakan. Itu kan konsep ketuhanan kan dirasakan kan, tidak bisa dilihat. Itulah pertandingan Napoli itu. Oke, thank you. Mas Iqbal gimana Mas Iqbal? Lihat Napoli Juve. Ya, apa ya? Seperti kata Mas Aldo tadi kan ada tangan Tuhan gitu kan si Spalletti. Memang kalau kita melihat dari sejarahnya Spalletti di Roma khususnya di awal keren gitu. Tapi setelah itu di pertengahan di akhir-akhir udah nggak jelas mainnya gitu. Udah kalah lah udah. Tapi ya kalau menurut gua pertandingan kemarin itu ya biasa aja pertandingannya gitu. Betul. Cuma Juventus aja yang lebih mediocre gitu. Emang parah banget sih. Serius. Ya kayak Juventus ini kayak nggak ada arah gitu buat main gitu. Kayak nggak ada motivasi. Dia besok kita ada pertandingan nih, kita main juga. Udah. Jadi main ya udah main seadanya aja gitu. Ya nggak ada peluang yang ini sih sebenarnya. Iya benar. Biasa-biasa aja gitu. Jadi ya seperti dibilang kemarin kan Juve ini masih butuh masih rebuilding kembali gitu. Jadi memang sulit lah kalau rasanya kalau diprediksi sekarang memang belum bisa memprediksi banget lah. Tapi ini poinnya udah lumayan jauh loh Mas. Iya benar. 8 poin ya. 8 poin gitu. 8 poin ya. Ya ini kalau sampai 12 poin atau ya di atas 10 poin ini agak sulit sih Juve buat bersaing untuk gelar juara ya. Tapi kalau untuk 4 besar sih gue merasa masih optimis buat Juve untuk bisa masuk 4 besar gitu. Ya sebenarnya pertandingan Napoli Juve ini kayak gue merasa jujur gue nonton pertandingan ini tapi gue nggak merasa untuk menonton pertandingan yang harus gue tunggu gitu loh. Iya. Biasanya kan kalau kita nonton suatu pertandingan itu, wah ini big match. Iya ini pertandingan yang gue tunggu gitu loh. Tapi melihat Napoli Juve ini ya nggak pertandingan yang ditunggu gitu ya, biasa aja gitu. Kayak pertandingan reguler biasa aja gitu. Ya mungkin karena awal musim juga. Jadi memang ya gue sejauh ini 3 pertandingan. Ya Juve itu masih mediocre gitu, masih belum. Ya masih belum Juve yang kita tahu biasanya lah ya. Seperti biasa. Mas Adit, nih kita sedikit statistik nih Mas Adit. Dari ngomongin ball possession, expected goals dan total shot, kalah telak Juve. Expected goals-nya itu 2,48 berbanding 1,43, ball possession 67 banding 33, total shot-nya 25 banding 8. Ada apa nih Mas? Kok bisa
bisa begini ya. Mas Adit gimana menurut Mas Adit dari statistik ini? Itu tadi yang penjelasan dari Bung Aldo dan Bung Iqbal tadi udah mewakili sih masalah-masalah yang ada di Juve, dan itu tercermin dari bagaimana mereka itu meng-create peluang gitu. Tanpa Ronaldo, ya Ronaldo kan dia seorang diri gitu, dia bisa tiba-tiba gocek nendang gitu, atau tiba-tiba ngasih bola ketinggian tapi dia bisa loncat tinggi gol gitu kan. Atau ngasih bolanya tuh terlalu di belakang, dia salto gitu kan. Nah, sekarang itu nggak ada lagi gitu, apalagi dengan kondisi tim yang normal aja itu masih gimana ya, Juve kan masih agak-agak shaky gitu kan, apalagi sekarang gitu. Nah itu benar-benar dimanfaatin banget sama Napoli sih, yang walaupun dia itu kemarin nggak spektakuler banget, tapi ya ini aja bisa manfaatin semua kesalahan-kesalahan yang dibikin pemain-pemain Juve gitu. Kalau dari golnya golnya Politano itu kan harusnya kan Szczęsny ketika nyoba nepis tendangannya si Insigne, ya biarin nepis keluar aja gitu supaya corner kick gitu kan. Tapi dia nggak ngeliat ada Politano udah nunggu di situ gitu kan. Atau ya kalau golnya si Koulibaly itu sih ya apes aja sih itu si Moise Kean. Gitu. Mas Adit. Ya mau nambahin, itu Szczęsny itu bukan nepis sebenarnya Mas. Itu dia nangkep sebenarnya. Tapi karena kan dua tangan ya soalnya. Ya, ciri khas Insigne itu kan placing gitu kan. Itu kan bolanya berputar. Jadi gua merasa di sini Szczęsny ada anggap enteng juga sih dikit gitu. Jadi seolah-olah bisa nangkep. Salah perhitungan dia ya. Ya salah perhitungan. Karena itu placing loh. Jadi bola placing itu kan muternya kenceng gitu. Jadi ketika dia merasa udah pede nih nangkep bola, tahu-taunya jatuh gitu. Iya, harusnya dia satu tangan aja dia tepis keluar. Oke. Ini langsung dua pertandingan aja. Atalanta Fiorentina sama Sampdoria Inter. Ini Mas Iqbal nih, Atalanta Fiorentina penalti semua nih golnya nih. Ini juga rada ya gimana, kita mau prediksinya juga rada ini ya, maksudnya mau ngasih review juga ya golnya penalti, jadi kayak ya gimana lah gitu. Cuman kalau ngelihat dari gaya mainnya itu memang Fiorentina memang jauh membaik gitu loh, lebih serem gitu loh. Nah bisa dapat 2 penalti kan berarti ada 2 usaha gitu lah, ada 2 percobaan gitu loh yang berhasil masuk ke dalam kotak penalti. Entah itu bentuknya handsball atau tackle atau apa. Nah itu memang kelihatan ada perubahan. Gimana menurut Mas Iqbal nih dari Atalanta Fiorentina dulu? Oke, untuk Atalanta Fiorentina ini sebenarnya gue nggak nonton ya, tapi memang dari skornya dimenangkan oleh Fiorentina. Terus dengan pertukaran pelatih Vincenzo Italiano ini cukup asik ya. Dia keren lah menurut gue. Karena di waktu di Spezia itu wah keren banget sih si Vincenzo Italiano ini. Terus dengan transfer yang Fiorentina yang menurut gua sekarang jauh lebih efektif dibandingkan transfer musim lalu, itu lebih memudahkan Vincenzo Italiano dan Vincenzo untuk meracik timnya lah gitu. Banyak pilihan gitu. Walaupun mereka kehilangan Ribery itu nggak berarti sih menurut gua, nggak masalah gitu. Tapi mereka udah ada kedatangan pemain sekelas. Di tengah dia makin kuat, ada Lucas Torreira. Ada siapa yang dari Spanyol itu? Odriozola ya. Bek kanan itu. Iya. Bek kanan ya. Terus semakin matangnya Dusan Vlahovic, ini keren sih. Kalau menurut gua Fiorentina ini menjadi ancaman lah buat tim-tim besar Serie A nanti. Jadi makanya kalau menurut gua ya seperti yang dibahas sebelumnya, misalnya si Atalanta masih belum keluar mainnya gitu. Belum panas gitu. Jadi ya wajar aja sih Fiorentina bisa nyuri 3 poin di kandang Atalanta. Harusnya itu kesempatan lah buat Atalanta gitu kan. Ya ini seru sih melihat Fiorentina musim ini. Jadi kalau gua menyarankan kita harus banyak nonton laga Fiorentina. Betul. Sih. Setuju. Oke, terus lanjut Inter nih masih paling maksudnya lanjut nih. Inter nih akhirnya kesandung nih. 2 sama gitu loh. Dengan balas-balasan gol nih, maksud gue akhirnya mau saya lawan Sampdoria yang memang kayaknya dari musim lalu Inter tuh selalu kayak bahasanya apa ya, kecelek lah.
Maksudnya kalau lawan Sampdoria tuh selalu entar kalah, entar seri, tapi sekalinya menang gede gitu loh. Kan sempat 5-0 ya pas akhir musim kemarin. Benar. Nah ini lagi-lagi, padahal pelatihnya udah bukan Ranieri nih, tapi berarti memang Sampdorianya aja ada sesuatu nih sama Inter. Gimana nih ngeliat akhirnya 2 sama gitu? Ya sebenarnya kalau dilihat di pertandingan kemarin, gue nontonnya nggak, karena mainnya jatuhnya sore ya, udah mau maghrib gitu. Gue sempat lihat golnya si tiga-tiganya gue lihat, tapi gue nggak konsen nonton karena kalau nonton sambil nge-tweet itu gue nggak fokus gitu. Maksudnya nge-tweet juga nonton, jadi nontonnya pas gol aja gitu, fokusnya pas dia ngegolin aja gitu kan. Dari permainannya pun nggak ini, cuma yang bisa gue lihat dari pertandingan Inter lawan Sampdoria kemarin ini ya, kalau dari statistik sih masih menang Inter sebenarnya gitu. Iya. Tapi ya apa ya, dari pertandingan ini kita bisa melihat kalau Inter ini masih ada celahnya lah gitu buat dikalahkan oleh lawan-lawannya gitu loh. Jadi masih ada belum terlalu padu gitu. Gue nggak tahu apakah karena mainnya di sore hari itu berpengaruh. Karena itu kan tengah hari banget siang, kalau di Italia. Siang. Terus karena baru balik dari international break gitu kan. Ya. Tapi ini Sampdoria ya cukup oke lah gitu. Hasil imbang ini sebenarnya cukup kalau kita bahas sebelumnya tadi, gol-golnya gol-gol mudah semua gitu kan. Kecuali gol keduanya si itu Sampdoria keren sih. Lautaro juga keren. Augelo ya keren ya. Lautaro harusnya Inter bisa curi kemenangan sih sebenarnya di sini. Tapi memang seperti yang gua mention sebelumnya, Inter itu butuh back pelapis yang kuat, yang back tengah pelapis yang sepadan gitu. Karena kemarin itu yang jadi back Di Marco kan, gantiin Bastoni gitu. Jadi ada kecolongan, kesalahan-kesalahan lah dari lini belakang Inter. Ya terlihat dari golnya si Yoshida itu pun salah antisipasi sebenarnya kan. Kalau di depan gawang nggak jelas, tiba-tiba si Yoshida dapat bola, tendang, terus kena back Inter, ya gol gitu. Gol. Oke. Dok. Ya. Gimana nih Dok? Gimana? Ya Sampdoria Inter nih Dok. Menurut Lau gimana? Udah Sampdoria Inter dulu. Iya, nyesel gue prediksi Inter aja. Iya. Gak tahu sih, ini anomali banget ya. Maksudnya dari gue yang kayak gue bilang pertama tuh, gue nggak melihat Inter untuk nggak menang gitu. Tapi faktanya ya berkebalikan dengan keadaan di luar apa yang kebiasaan gitu kan, kayak lo sensi gitu kan. Terus juga tapi point out ya Barella lah, boleh siapa itu tuh, Martinez ya. Lautaro Martinez ya. Umpannya Barella tuh itu benar-benar cadas banget sih. Itu cadas banget sih. Terus sayang banget tidak di wrap up dengan kemenangan. Tapi Sampdoria ialah Sampdoria kan, tim yang nggak tahu apa-apa gitu, tapi ketika lawan Inter atau lawan tim gede, tiba-tiba mainnya semangat aja gitu, berimbang ya. Ya itulah sepak bola sih. Ya gue sebenarnya nggak ngelihat Inter seri atau kalah, malah ini ya udah. Kalau Atalanta Fiorentina ya penalti semua sih ini. Penalti semua sih, tapi kan kemarin gue udah bilang Fiorentina tuh tim yang menarik ya dengan Italiano. Dari gue nonton Roma pas pertandingan pertama, nih tim nih udah beda banget sama yang tim tahun lalu yang kagak jelas nih. Yang kita tahu beritanya pas menang lawan Juve doang gitu kan. Itu doang yang tahun lalu. Tapi sekarang sih ya Italiano dengan Vlahovic-nya di depan, terus juga pemain baru dengan mentalnya Italiano yang nyerang aja gitu kan, nggak peduli bertahan. Ya itulah hasilnya. Gue yakin bisa masuk peringkat 7 besar itu Fiorentina. Mas Adit, Atalanta jeblos lagi ke got nih. Istilahnya. Gimana Mas Adit nih? Makin malah tambah kesini malah kayak entah mainnya kurang meyakinkan, entah atau faktor kebugaran, atau memang karena gayanya Gasperini yang gitu-gitu aja akhirnya kebaca. Antidotnya ketemu gitu. Sih, ya itu, ya selain dari Atalanta emang masih belum
ya pemain-pemainnya juga kayak determinasinya masih kurang, terus ada faktor absennya si Martin de Roon, terus ada faktor lini belakang juga yang masih kehilangan sosok Christian Romero gitu. Di depannya juga masih, ya Zapata tuh masih belum terlalu optimal. Kemarin tuh Zapata sebetulnya pas lagi posisi kedudukan itu, lupa ya, pas udah 0-2 sih kalau nggak salah. Itu dapat peluang emas, tinggal berhadapan sama kiper, itu nggak gol. Itu padahal yang main kan kipernya Fiorentina tuh kiper bukan Rogowski ya. Si Terracciano kan. Suspend ya. Terracciano yang main, tapi bisa nyelamatin tendangannya Zapata. Jadi kayaknya menurut gua Atalanta itu ada di masalah confidence sama masalah ya skuadnya belum komplit gitu. Nah, tapi kalau Fiorentina di sini gua ngelihatnya itu Italiano justru selain dia itu bisa main atraktif ya. Nah, dengan skuad yang dipunya Fiorentina ini jadi memberikan dia ini lagi nih keleluasaan, terus sama dia bisa nyoba taktik-taktik yang lain juga. Ya kemarin kan dia tuh formasinya tuh sebetulnya 4 back ya, 4-2-3-1 lah gitu kan. Sebetulnya itu dengan 2 double pivotnya si siapa namanya, si Lucas Torreira sama si Duncan gitu ya. Terus yang gue salutnya itu transisinya sih ketika dia bertahan. Si Callejon itu tuh mundur jauh banget jadi wingback. Si Odriozola itu lebih main ke tengah jadi ngebentuk 3 back tuh. Sama si backnya tuh siapa, Igor, sama satu lagi si Milenkovic gitu. Terus abis itu si siapa namanya Bonaventura itu main free roll dan si naik terus dia. Terus si Vlahovic sama si Ricardo Sotil itu juga benar-benar diandelin buat counter attack karena speednya gitu. Artinya udah satu lagi pas udah mulai kelelahan nih pemain-pemain ini, masih ada pemain-pemain kayak Castrovilli, terus si Amrabat itu masuk gitu. Artinya lebih punya banyak senjata nih sekarang. Iya. Dan sekarang benar, setuju, Fiorentina ini udah jauh lebih bahaya sih dari musim lalu, itu gue setuju. Itu ini bisa jadi bikin persaingan terbuka lagi nih, bisa kans Fiorentina buat masuk ke Eropa nih bisa tinggi juga nih ngelihat pemain-pemain yang ada sekarang gitu. Terus Sampdoria Inter? Kalau Sampdoria, sebaliknya gue ngelihat Sampdoria nih pas dipegang si De Aversa nih agak beda sih pendekatannya sama si Ranieri. Kalau Ranieri kan tahu sendiri dia pragmatis banget lah, khas pelatih lama Italia lah gitu ya. Pokoknya ya udah bertahan, iya klasik, menang 1-0 terus bertahan gitu. Kalau di Aversa enggak, pas gue langsung pas skornya 2-2 gitu ya. Itu si di Aversa itu malah masukin satu penyerang lagi sih, si siapa, Torregrossa, buat gantiin gelandangnya. Itu berarti kan dia punya punya keinginan buat menang nih gitu, punya PD lah buat ngalahin Inter gitu. Dan dia itu ketika udah hasilnya imbang, dia nggak puas dengan hasil itu. Gitu, dia langsung masih masukin pemain-pemain depan. Ini menurut gue yang bikin Inter juga selalu berada dalam tekanan juga gitu. Jadi mereka udah unggul karena si Sampdorianya masih ngelawan terus, jadi nggak bisa megang kendali pertandingan sih, dan akhirnya kebobolan. Dan ditambah lagi kan kemarin Inter tuh gak beruntungnya ya main 10 pemain gara-gara si Sensi cedera gitu ya. Dan Inter juga harusnya ketika udah unggul skor 2-1 ya, itu harusnya ada peluang-peluang bagus yang mereka harusnya bisa selesaiin jadi gol, itu ternyata nggak jadi gol. Nah itu ini yang nggak terjadi juga sama Inter musim, agak ngebedain maksud gue Inter musim ini sama musim lalu. Kalau musim lalu tuh kayaknya mereka ada aja cara gitu, tiba-tiba menit-menit terakhir si Lukaku lah ngegolin, atau Hakimi ngegolin, De Ambrosio tiba-tiba ngegolin dari corner gitu. Nah ini nih yang belum kelihatan di Inzaghi, di Internya Inzaghi sekarang gitu. Ini patut jadi catatan juga. Ya oke, nih terakhir Milan Lazio. Gue kok mau ke fans Milan dulu nih, paling loyal Aldo. Dok.
Nih Milan menang dari gua sendiri. Roma Sassuolo enggak, Roma Sassuolo. Gila dilewatin. Sorry. Gila. Iya deh Roma Sassuolo deh. Itu match padahal tertinggi di YouTube. Itu match chaos banget loh Roma Sassuolo. Iya chaos. Iya, itu seru sih, itu gila sih 2-1 ya Roma Sassuolo dulu, Dok. Sorry, Dok. Kalau kata Mourinho kalau kata Mourinho tuh ending pertandingan bisa 5 sama, 6 sama, 7 sama atau Roma menang 2-1. Udah itu doang kata Mourinho. Ya, jadi maksud dari Mourinho ialah ya bener-bener gila itu bloodbath banget loh, bandi darah itu pertandingan. Kalau lo lihat cuplikan aja beberapa kali tiang terus wah gila parah banget itu pertandingan. Seru gila. Emang kalau Mourinho sih udah fix dah, engagement party udah. Terus bisa golnya aja gol apalan tuh Cristante, Il Comandante kita Cristante. Itu gol apalan latihan banget itu kan. Terus golnya dari Sassuolo juga Berardinya tiba-tiba kelas, tiba-tiba menjadi Lionel Messi gitu kan. Pokoknya tim kalau lawan Roma ada yang tiba-tiba menjadi seseorang ya. El Shaarawy bisa ngunci kemenangan walau tetap deg-degan. Skamaka gol tuh yang bilang yang bilang itu nggak offside. Itu mending nonton lempar cakram aja, nggak usah nonton bola. nonton reply-nya. Kaki bos. Segini. Enggak anjir tuh lihat aja. Enggak. Kan kemarin gue juga bilang ini Sassuolo salah satu ujian buat Mourinho ya. Karena bener kan lini serangnya tuh mengerikan gitu. Roma itu pas lawan Fiorentina karena kartu merah, terus juga lawannya baru Salernitana yang nggak keuji. Nah ini bener-bener kan yang gue bilang bahwa Sassuolo itu lo ada Skamaka, terus juga Juricic ya, terus sama Boga, terutama tuh Boga tuh nggak tahu tuh. Boga Sari ngeri ya. Dia jago banget. Suka gue dari dulu sama dia. Ya itu makanya Roma ditambah Pellegrini mainnya bagus sebenarnya, tapi dia di pertandingan itu decision makingnya kurang banyak beberapa kali yang sebenarnya kosong kayak Tammy Abraham berapa kali kosong, terus juga atau Zaniolo tapi dia malah nge-shoot sendiri yang bener arah tendangannya, jadi ya gagal membuat kemenangan lebih dini lah. Tapi ya kita nikmati aja dulu. Kita nikmati dulu sebagai. Nah, ya singkat aja. Milan Lazio tadi kan udah sempat kita bahas pas di preview sebelumnya tuh yang di UCL. Ini disingkat aja. Milan Lazio menang 2-0 dengan meyakinkan dari babak pertama aja udah kelihatan kalau tim ini bakal menang gitu, Dok. Nah, menurut lu gimana, Dok? Emang bener Milan lagi sebagus itu atau ini faktor luck aja apa gimana? Lo bisa nonton Lazio yang sebelumnya, gue yang paling yakin dia menang Milan menang selisih 2 gol ya. Jadi gue nggak kaget Milan menang. Gue nggak kaget Milan menang karena ya itu achievement dari SMS ya 90 menit bermain aja, nggak ada achievement lain karena di lock kan bener kan pemain Milan berhasil ngelock dan juga counternya ya bukan counter malah lebih kontrol, malah kalau lo di FM kan ngambilnya kontrol di atasnya balance gitu kan. Gue nggak kaget, tapi yang gue kaget golnya gol set up semua sih, open play semua ya. Iya open play semua, padahal gue kira golnya gol bakal kagak jelas soalnya kan depannya Rebic gitu kan. Aduh sisi jelas banget kan depannya. Gol rapi lah ya, golnya kayak tersusun gitu. Kalau Rebic biasanya kan golnya kita lagi bengong, lagi pengen ambil minum, tau dia nendang gol gitu kan, nggak seru ya. Iya tiba-tiba mikir seri, taunya dia gol gitu kan Rebic pakai nggak jelas atau bola mati kan, tapi ya Ibra. Leo juga jadi seseorang tuh di situ kan. Leo jago ya, jadi seseorang. Congrats lah Milan. Terus Mas Iqbal, gimana Mas Iqbal dari Roma Sassuolo dulu? Tadi udah keburu Roma Sassuolo dulu. Kalau Roma Sassuolo, Mourinho keren sih. Ya, pertandingan ke-1000 meraih kemenangan gitu. Ya Adri Rama juga kan menit terakhir 2-2 itu lari-larinya itu gila. Terus golnya El Shaarawy, Mourinho lari ikutan sama pemain-pemain lain, itu keren sih menurut gua. Ya kalau dari pertandingan tersebut gua nggak nonton, tapi dari hype-nya itu kelihatan banget. Pokoknya impact dari Mourinho itu besar banget gitu.
menjual banget lah Mourinho gitu. Iya. Orang yang nggak tahu Roma tiba-tiba jadi fans Roma banyak sekarang gitu. Setuju. Saya contohnya. Terus Milan Lazio atau gimana Roma apa? masih? Terus gimana lagi? Ya paling Roma itu aja. Milan Lazio. Sekarang karena gue merasa Mourinho ini nggak dikasih beban banget sih dari Roma gitu. Lu nggak harus juara gitu. Ya paling minimal bermain mengembalikan identitas aja sepertinya gitu. Nah, jadi ya gue yakin Roma musim ini bisa bersaing 4 besar lah gitu. Dan satu lagi Roma itu juga diuntungkan sama jadwal juga sih dari yang gue lihat. Baru ya ketemu yang agak sepadan itu lawan Lazio di pekan ke-6 nanti gitu kan. Di pekan ke-8 ketemu ini kan Juve. Itu baru ujiannya si Mourinho gitu. Kalau sekarang kan masih lawan-lawan masih lawan kecil-kecil aja lah, bisa lah diatasi harusnya gitu kan. Nah, kalau untuk pertandingan Milan Lazio ya 2-0. Itu udahlah dikunci sama Milan itu udah nggak bisa ini sih Lazio. Udah dikunci tuh si lini tengahnya itu nggak bisa ngapa-ngapain itu si. Ya Alberto sampai jarang banget biasanya paling rese kan. Luis Alberto nggak bisa ngapa-ngapain dia. Biasanya paling rese itu kalau lawan siapa aja. Itu si lini tengah. Kalau gua boleh memilih MVP-nya di pertandingan itu si Sandro Tonali. Gitu. Cuma kan biasanya kalau MVP ini kalau nggak ada gol atau assist lah gitu kan. Tapi kalau dari segi permainan, dari dampaknya terhadap tim itu Tonali sih layak sih untuk dijadikan MVP. Terus ada instant impact dari Ibrahimovic juga gitu. Kalau kita ngelihat golnya Ibra itu kalau striker biasa aja itu nggak bakal lari kayak Ibra. Iya, feeling Ibra udah kuat. Itu paling dia nunggu aja tuh di belakang, nunggu aja gitu. Itu karena Ibra ini memang kelas is permanen ya. Bukan, karena dia tahu karena dia tahu Rebic bakal ngasih kejutan. Suka aneh-aneh, makanya dia mendingan maju aja gitu. Tanpa mengkesampingkan peran Rebic ya 2 asisnya gitu kan. Tapi memang Ibra ini juga sangat-sangat berpengaruh lah gitu. Masuknya babak kedua ketika ada buntu gitu kan. Rebic ditarik ke belakang di tengah dan di pertandingan di babak pertama pun sebenarnya pokoknya Milan itu udah jauh lebih banyak unggul sih sebenarnya. Kalau nggak itu penalti gol udah harusnya bisa 4-0 sih sebenarnya. Cuma ya di lini belakang disiplin juga sih gue lihat. Calabria juga bagus main. Cuma yang agak timpang itu ketika Florenzi main gitu. Karena masih baru ya, jadi lini serangan dari kanan itu monoton gitu. Cuma Calabria doang nih yang berusaha. Tapi ketika babak kedua masuknya siapa sih Selemakers. Itu agak imbang. Berubah. Gitu. Jadi nggak berpatokan di babak pertama kan kiri Leo terus gitu. Betul. Kalau Leo ini agak ngeselin juga sebenarnya. Dia jago tapi suka ngegocek nggak jelas gitu. So gayaan mainnya kadang. Tapi tiba-tiba hebat itu dia hebat banget gitu. Oke. Siap. Mas Adit. Roma Sassuolo dulu deh Mas. Gimana Mas? Si Mourinho lari-lari auto gila sampai jadi viral lah. Kayak makan pizza sama Coca-Cola lagi dia nih. Dua pertandingan ini Roma Sassuolo sama Milan Lazio ini kayak menggambarkan banget Serie A musim ini menurutku. Atraktif gitu ya. Susah ditebak. Banyak drama. Ini emang di 2 pertandingan ini tuh udah tergambar banget sih. Kalau Roma Sassuolo emang menurut gua ada ya di samping Pellegrini yang mainnya sentral banget ya, walaupun tadi kayak Aldo bilang decision makingnya masih kadang-kadang agak-agak ya kurang oke gitu, mungkin karena dia terlalu semangat juga kali ya main ngadepin bekas klubnya gitu kali ya. Roma juga tertolong sama 2 penyelamatan yang krusial banget dari si Patricio tuh, 2 tuh, dari si Berardi, peluangnya Berardi sama si Boga. Gitu. 2 itu. Kalau misalnya si 1 aja itu gol, itu Roma bakal susah ngejar tuh. Tapi gara-gara si Patricio bisa nyelamatin, itu Roma akhirnya jadi punya peluang buat menang dan akhirnya berhasil gitu. Nah,
ini mungkin juga yang nggak dipunyai Roma musim kemarin sih ya, kayak kiper kan dari sejak Alisson itu belum punya yang meyakinkan banget. Nah, Rui Patricio walaupun ya kelasnya masih belum bisa dibilang sejajar sama Alisson, ya itu better lah daripada dua pendahulunya gitu. Ini ya bisa ngebantu kan, ya kiper yang bagus itu kan bisa ngebantu ngedapetin 10-12 poin, itu udah ngaruh banget gitu buat nanti di klasemen gitu ya. Jadi faktor kiper kemarin gua rasa jadi salah satu penentu juga buat Roma. Nah, kalau Milan ya tadi mungkin udah disebut juga sama Iqbal sama Aldo tadi, emang bener-bener megang banget sih dari segala lini. Ya, cuma emang kalau dilihat catatan expected goals-nya Milan berbanding golnya, expected goals-nya itu 3,48 tapi golnya 2, yaitu itu mungkin catatan yang perlu diperbaiki karena itu menyangkut efisiensi ini, manfaatin peluang gitu. Jadi emang kalau pemain-pemain Milan kemarin tuh lebih tenang dikit gitu, tendangannya lebih akurat dikit, itu kayak contohnya Calabria dapat ruang kosong itu berapa kali dari Rebic, tendangannya itu on target aja enggak, terus kayak ada peluangnya Theo, Ibra juga. Iya, Ibra juga kayaknya finishingnya itu masih kurang. Nah, tapi ini jauh lebih bagus daripada musim lalu sih. Kalau musim lalu tuh create peluang kayak gitu aja, peluang mateng itu susah. Paling jadi kayak cuman setengah peluang kayak gitu kan yang bisa di-create. Nah kemarin di pertandingan lawan Lazio itu bikin peluang-peluang mateng itu bisa lebih gampang gitu. Ini kan nunjukin ini secara penyerangannya ada improvement gitu, dan dari lini belakangnya juga disiplin, dan itu juga sangat terbantu sama tengahnya Kessie sama Tonali kemarin, yang terutama Tonali tadi ya yang dibilang itu role-nya itu udah ngejalanin role-nya itu udah komplit banget dia. Bagus secara bertahan, bagus secara playmaking, terus progresi ngebawa bola dari belakang ke depan juga udah bisa juga gitu. Itu menurut gue yang jadi faktor penentu kemenangan Milan dari Lazio sih. Oke. Ya udah, gue cuma nambahin dikit. Kalau untuk Roma selama masih main Cristante, Pellegrini, masih main itu Il Comandante kita itu. Cristante sama tim Primavera juga bisa ngangkat, bos. Enggak, selama mereka masih main itu dengan ada Pakem Zaniolo di kanan dan di depannya ada Tammy Abraham, itu Roma bakalan bisa menang lawan siapapun. Menurut gue yang mengalahkan Roma itu ya cuman faktor bad luck aja gitu kalau kayak gitu ya. Maksudnya di liga gitu. Terus kalau untuk Milan memang gue setuju tadi sama Mas Iqbal, memang dari berapa menit pertama itu memang udah kelihatan ngunci lah Milan ya. Cuman yang gue sorot gitu ya itu Rafael Leao, memang musim ini setelah dipuji Don Capello memang jadi mainnya jadi seseorang. Terus juga udah mulai kelihatan ada mau defense. Kemarin tuh lumayan tuh dia ngejar ke belakang, rebut bola. Udah nggak mager lagi lah maksudnya kayak gitu ya. Jadi udah cukup itu aja kalau tambahan dari gua. Terima kasih banget sebelumnya buat Mas Iqbal nih. Sama-sama. Mas ya, salam juga buat tim-tim info seri Alawas yang lainnya. Siap. Kirim salam, thank you banget gitu. Terus buat Bung Aldo, thank you. Fans Milan yang baru ini. Udah kemarin doang. Udah kemarin doang ya. Oke, Mas Adit juga thank you. Thank you. Yaudah, nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Semua thank you, sehat-sehat selalu ya Mas. Ya. Sama-sama. Ciao.